Shalom, selamat pagi sahabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Ayatnya berada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini soal permintaan lagi ya ayatnya. Beberapa pembelajaran kita sebelum-sebelumnya itu tentang masalah berdoa meminta kepada Tuhan. Kali ini kita ditambahkan lagi bahwa apa yang kita minta, kita akan peroleh. Tapi di sini tuh penegasan daripadanya, yang bersumber daripada Tuhan. Nah, ada alasannya, karena kita menuruti segala perintahnya. Kalau sahabat mengikuti Bible Study terkait dengan Yohanes 15, perintahnya ini adalah tentang kasih. Jadi karena kita mengasihinya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi ini tentang masalah menjadi satu pikiran dengan Tuhan. Sehingga ketika ada yang kita minta, kita akan memperolehnya. Kenapa? Karena udah satu pikiran. Dan pikirannya itu adalah salah satu adalah kasih. Oke, kita baca sama-sama. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Dengan kelemah lembutan yang luar biasa, Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang yang di dalam hari-hari kegelapan merasa bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah pekabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalimat yang powerful. Saya tertarik dengan kalimat yang terakhir. Kemudian, nah ini mungkin ya, saya tertarik sih dengan kalimat ini, walaupun saya mungkin belum tahu maksudnya seperti apa. Ya, mungkin ini saja, udah menggambarkan keseruan kalimat. Kita lanjutkan. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan firman Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Oke. Berkat rohani apa saja yang kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian, maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Luar biasa. Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Allah akan menghormati nama itu dan akan memenuhi keperluanmu dari kekayaan kemurahan hatinya. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikannya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendak-Nya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Renungan yang sungguh sangat baik, sangat memberkati. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya mengajak sahabat untuk boleh berdoa di dalam hati. Amin. Jadi ayatnya ini adalah permintaan. Apa yang kita minta, kita akan memperolehnya. Namun ada penjelasannya. Penjelasannya adalah karena kita menuruti dan berbuat apa yang berkenan. Ini masalah tentang menjadi selaras dengan Tuhan. Dan masalah perintah itu adalah mengenai kasih-Nya.
Sehingga ada tertulis, jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Itu adalah wujud daripada kasih. Ketika kita berada di dalam satu kasih dengan Tuhan, kita pasti menuruti perintahnya, dan kita pasti berbuat apa yang sesuai dengan kehendaknya, ataupun bahasa di sini adalah berkenan. Sehingga bila mana kita satu pikiran, satu berada di dalam dirinya, berada di dalam kasihnya, apapun yang kita minta, kita akan memperolehnya. Kenapa? Karena yang kita minta adalah sesuai dengan kehendaknya. Oke. Kalimat yang pertama adalah, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Saya tertarik kenapa ada penekanan tentang miskin. Kalau hati yang rindu mungkin bolehlah kita mengerti ya. Kerinduan akan pertolongan Tuhan atau kerinduan kepada Bapa. Tapi tentang miskin ini sesuatu hal yang mungkin mengganjal di pikiran saya. Berarti kalau gitu orang kaya nggak bisa dong, gitu ya. Apa yang dimaksud di sini? Apakah miskin secara rohani, miskin secara duniawi, atau seperti apa? Ada yang menarik di sini adalah seruan ya. Apakah orang kaya berseru, ataukah di dunia ini apakah orang miskin yang kebanyakan berseru? Mungkin pikiran saya langsung dibawa kepada paling banyak orang yang melakukan demonstrasi adalah orang yang kurang mampu gitu. Dan biasanya orang yang kurang mampu ini mereka melakukan demonstrasi karena mereka menuntut sesuatu, menuntut hak, menuntut keadilan, dan segala macamnya. Artinya yang membutuhkan pertolongan secara duniawi ini yang paling banyak adalah orang miskin, atau bahasa saya orang yang kurang mampu. Jadi pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah merasa kaya rohani sehingga kita tidak memerlukan bantuan dari Tuhan? Atau mungkin kita mengalami kelimpahan kekayaan duniawi sehingga kita tidak merasa perlu dengan adanya Tuhan? Karena kata kuncinya adalah seruan. Siapa yang berseru berarti dialah yang membutuhkan. Kira-kira boleh nggak ya kita setuju itu? Ketika kita berseru sama Tuhan, pasti ada yang kita serukan. Dan yang kita serukan itu adalah hal-hal tentang permintaan-permintaan pertolongan daripada Tuhan. Mungkin itu ya, boleh kita memandang kalimat ini. Dan kalimat berikutnya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Melukiskan di telapak tangan. Saya teringat biasa tentang masalah menuliskan. Ini mungkin yang jeleknya itu adalah tato ya. Tato itu dibuat di atas kulit seseorang itu mungkin karena dia suka. Artinya dia senang suatu simbol atau suatu gambar itu melekat di dalam tubuhnya. Artinya dia merasa bangga dan dia merasa suka dengan itu. Dan kadang-kadang kalau kita melihat juga mungkin sahabat-sahabat juga merasakannya ketika anak-anak kita suka menulis-nuliskan sesuatu di dalam tangan. Kenapa? Karena mungkin kita ada terpikir tentang itu atau suka tentang hal itu. Di sini Tuhan mengambil suatu ilustrasi bahwa Dia melukiskan kita di dalam tangannya. Artinya Tuhan itu bangga dengan kita, Tuhan itu senang dengan kita, dan Tuhan itu memikirkan kita. Jadi ini adalah bentuk ekspresi, kalau menurut saya ya, bentuk ekspresi bahwa Tuhan itu sangat-sangat memikirkan tentang kita. Dan berikutnya, setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan firman Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Ini salah satu kunci dari tadi yang kita bahas tentang kehendak ataupun berkenan kepada Allah. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu tertulis di dalam firman Allah. Jadi di sini adalah kita diberikan satu petunjuk bahwa apa yang kita doakan adalah sebaiknya apa yang telah difirmankan Allah, apa yang telah dijanjikan Allah. Dan kita akan minta itu berdasarkan firman-Nya sendiri, itulah kehendaknya.
Baru kalimat berikutnya, kita boleh menyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti, pakaian, maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Saya tertarik di sini adalah kita itu sering sekali fokus kepada hal-hal duniawi, roti dan pakaian. Artinya, apa yang tampak oleh mata kita, apa yang kita hadapi di dunia ini. Tapi sering sekali kita itu lupa meminta roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Ajakannya adalah, sahabat, apakah kita berfokus kepada hal-hal duniawi ini seolah-olah kita memang tinggal di dunia ini selamanya, atau kita ke fokus hal-hal kehidupan kekal nanti? Satu makna kekekalan ataupun hal-hal rohani, hal-hal surgawi, meminta roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Dan kalimat berikutnya adalah melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Melalui nama Yesus. Saya belum begitu boleh menambahkan ini, cuman saya terpikir ya. Sering sekali kita berdoa di dalam nama Yesus dan segala macam. Saya masih coba berpikir melalui nama Yesus. Tapi memang kalau kita perhatikan, hubungan kita dengan Allah itu sebenarnya sudah rusak, dan Yesuslah itu yang akan menjadi jembatan untuk mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika dibilang melalui nama Yesus, saya terpikir adalah merujuk kepada orangnya langsung. Karena itu suatu hal yang mewakili dari orangnya langsung. Itu mungkin kita akan boleh dapat di hari-hari berikutnya. Saya juga terpikir tentang hal ini. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Sering sekali kita menganggap, yang saya lihat ya, yang saya amati, kadang mungkin dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang lain, sering sekali kita itu menganggap bahwa Tuhan kita itu adalah mesin yang boleh mengabulkan setiap permintaan kita. Kita anggap, mohon maafnya, Tuhan kita itu seperti jin yang kita minta dan Tuhan kasih. Dan kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita dan kitalah anaknya. Saya langsung terpikir terkait dengan hal-hal begini, hal-hal berikut ya. Sebagai seorang anak, sebaiknya kita hormat kepada orang tua kita. Sebagai anak, seharusnya kita membantu orang tua kita. Sebagai anak, kita pun harusnya minta pelajaran-pelajaran dari orang tua kita. Pertanyaannya, apakah kita mengakui Tuhan itu sebagai Bapa sehingga kita minta belajar terus daripadanya? Ataukah kita sebagai anak yang manja, yang kerjanya hanya minta, dan minta? Atau mungkin kita tidak menganggap Allah kita itu sebagai Bapa, tapi sebagai mesin pengabul impian kita. Sahabat, renungkan hal ini. Berikutnya, menyerahlah kepada kehendaknya. Ingat tadi ya, di awal sekali, ini masalah menjadi satu dengan Allah, menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu dalam kasih-Nya. Sudah pasti kehendaknya itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi menyerahlah kepada kehendak-Nya. Jikalau Tuhan memberikan sesuatu petunjuk kepada kita, jangan keraskan hati kita. Itu renungan kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan ke dalam prinsip dan aplikasi. Sekilas ya, kita coba, saya coba review. Oke, mungkin yang paragraf pertama dulu ya. Ketika kita berseru, kita menyadari kebutuhan kita atas pertolongan Tuhan. Kita perlulah percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan peduli kepada kita. Nah ini, Tuhan peduli kepada kita. Kemudian ini tentang firman ya, berdoa dengan firman.
dan berdoa untuk hal-hal rohani. Yang ini mungkin saya belum ngerti. Oke. Dalam hal berdoa, berdoalah berdoalah dengan mengklaim janji di dalam firman Tuhan, dan dalam berdoa fokus utama kita seharusnya adalah hal-hal kekekalan. Dan yang ini dalam hubungan dengan Bapa, baiklah kita menjadi anaknya yang baik dan menurut, bukan menjadi anak manja. Ikutilah segala petunjuk yang diberikannya. Oke. Yang ini aplikasinya, mendengar Tuhan kita berseru, menyadari kebutuhan kita atas pertolongan kita. Oke. Merenungkan kebutuhan kita dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Dalam hal berdoa, berdoalah dan mengklaim janji-janji di dalam firman Tuhan. Hafal ayat-ayat yang sesuai dengan permintaan. Yang mungkin misalnya contohnya gini ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Kurang lebih isinya itu tentang kalau bahasa Inggrisnya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Artinya, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia itu adalah baik dan His righteousness and pokoknya kurang lebih seperti itu. Intinya ketika kita mengaku dosa-dosa kita, Ia akan mengampuni kita. Dan bukan hanya mengampuni, Dia akan membersihkan kita, menyucikan dan menguduskan kita. Jadi ketika kita meminta mohon ampun atas dosa, baiklah kita juga siapkan ayatnya. Kenapa? Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga ya, renungkan satu hal untuk diubah dan dilakukan. Baiklah. Ini semua untuk prinsip dan aplikasi. Kita baca sama-sama. Yang pertama, ketika kita berseru, kita menyadari kebutuhan kita atas pertolongan Tuhan. Kita perlulah percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan peduli kepada kita. Aplikasinya, merenungkan kebutuhan kita dan berdoa berseru kepada Tuhan. Yang kedua, dalam hal berdoa, berdoalah dengan mengklaim janji-janji di dalam firman Tuhan. Dan dalam berdoa, fokus utama kita seharusnya adalah hal-hal kekekalan. Aplikasinya adalah hafal ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kita minta. Yang ketiga, dalam hubungan dengan Bapa, baiklah kita menjadi anaknya yang baik dan menurut, bukan menjadi anak manja. Ikutilah segala petunjuk yang diberikannya. Aplikasinya, renungkan satu hal untuk diubah dan dilakukan. Itu saja pelajaran kita dari renungan pagi pada pagi hari ini. Semoga ini membawa berkat bagi sahabat. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.